Udah ya? Oke, alhamdulillah. Aja. Bismillah. Yuk. Kamera roll. Oke. 1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, kembali lagi di podcast Bawaslu Kepri. Podcast ini akan memberikan manfaat dan edukasi kepada masyarakat seputar kepemiluan. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Zulhadril Putra ST. Selamat datang Pak di podcast Bawaslu Kepri. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Zulhadril Putra atau yang kita lebih akrab dipanggil Pak Aril. Yes. Ya Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan kelembagaan Bawaslu itu sendiri. Berbicara soal kelembagaan pasca pemilu dan pilkada 2024, pertanyaan pembukanya, mengapa penguatan kelembagaan tentunya menjadi penting bagi Bawaslu pasca pemilu dan pilkada, Pak? Intinya tentang struktural gitu ya. Iya. Ya, sebenarnya kan kelembagaan ini kan juga dibuat ataupun digagas ataupun dilahirkan itu kan sebenarnya ada tujuan dan maksudnya. Kan Bawaslu ini kan lahir dari tahun 1982 ya. Itu juga namanya Panwaslak jadi dibentuk secara ad hoc, habis itu baru dibentuk secara permanen. Nah, alhamdulillahnya sekarang itu yang sudah permanen di tingkat kabupaten kota. Nah, apa tujuannya Bawaslu ini untuk diciptakan itu untuk mengawasi tahapan proses penyelenggaraan pemilu. Nah, kelembagaan ini tentu fungsinya salah satu untuk mengawasi tahapan pemilu, juga adalah sebenarnya pengawasan dalam demokrasi kita. Karena kalau soal demokrasi itu kan tidak harus ada tahapan. Non tahapan itu juga harus penguatan demokrasi. Nah, ini yang penting di dalam sebuah lembaga itu harus siap untuk melaksanakan pesta demokrasi ini dan juga siap juga untuk mengisi demokrasi ini dan mensosialisasikan demokrasi ini supaya lebih dikenal oleh masyarakat. Oh gitu Pak ya. Tadi berbicara perjalanan Bawaslu gitu Pak ya, dimulai dari Panwaslak sampai dengan sekarang Bawaslu udah permanen. Menurut Bapak nih, bagaimana kondisi kelembagaan kita saat ini dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, Pak? Ya, mungkin secara kelembagaan ya, alhamdulillah mungkin hasil survei terbaru kita menempati posisi 3 ini ya secara kepercayaan publik ya. Secara kelembagaan kita ranking nomor 3. Setelah bawahnya itu baru KPU ya. Ini menandakan bahwasanya demokrasi kita itu mulai naik. Nah, bahwasanya Bawaslu itu juga dari hasil survei itu membuktikan bahwasanya kelembagaan ini mendapatkan kepercayaan di masyarakat. Nah, tentu tidak semata-mata dapat nomor 3, tapi tanpa didasari unsur-unsurnya ini kan. Saya kelembagaan itu ada struktur, ada SDM-nya, dan ada berbagai infrastruktur lainnya yang mendukung dalam hal proses untuk mendapatkan nomor 3 tadi secara kelembagaan. Iya benar. Oh begitu ya Pak ya. Jadi mungkin saat ini ya seperti kita ketahui Pak ya, sekarang kan non tahapan Pak. Seringkali kita mendengar beberapa masyarakat awam mengatakan apa sih Bawaslu ini kerjaannya pada saat non tahapan. Mungkin sedikit penguatan Pak strategi kelembagaan Bawaslu pada masa non tahapan ini Pak. Iya sebenarnya sih kadang memang semacam momok ya di kita itu. Bahwasanya Bawaslu ngapain sih? Setelah pemilu nggak ada kegiatan. Iya. Makna sebenarnya kita tuh sebenarnya kalau kan Badan Pengawas Pemilu, pemilihan umum. Sebenarnya bukan sekedar pemilihan umum. Karena kan pemilihan umum itu sebenarnya demokrasi administratif ya. Secara demokrasi substantifnya sebenarnya itu adalah kita nilai-nilai kebangsaan yang harus kita tanamkan. Dia juga menggunakan hak pilih secara konstitusionalnya, juga hak dipilih. Nah, apa dari tujuan demokrasi itu sendiri gitu. Bukan hanya sekedar ibaratnya orang ada pesta, bukan sekedar organ tunggalnya gitu bukan sekedar ramenya gitu.
Tapi kan intinya dari sebuah pesta itu kan ada menciptakan sebuah keluarga yang sakinah mawadah warahmah kan begitu ya. Tujuannya ya. Ini kan kita analogikan seperti itu. Nah, tapi kan untuk menuju cara hari pesta itu kan butuh persiapan. Betul. Kan nggak mungkin pesta itu secara baik tanpa dengan persiapan yang baik. Persiapan yang gitu. matang. Maka dalam hal itu butuhnya edukasi, kesadaran secara kita kolektif. Semua, jangan kadang-kadang kita ya mohon maaf dalam edukasi pendidikan politik di masyarakat, kadang orang juga nggak tahu tuh Bawaslu itu ngapain gitu. Benar. Ini kan sebenarnya bagian dari kita untuk mensosialisasikan tugas dan kewenangan Bawaslu itu. Apa sih pentingnya Bawaslu? Iya, benar. Karena pentingnya Bawaslu itu bukan hanya sekedar mengawasi, itu kan secara administratif aja, melakukan penanganan pelanggaran, penindakan, pencegahan itu kan sebagian administratif. Sebenarnya poin dari nilai dari sebuah itu adalah menjaga nilai demokrasi kita supaya lebih baik lagi. Itulah kita alhamdulillahnya dapat 3 besar urutan dari kepercayaan publik gitu. Iya, survei ya. Ya, artinya memang masyarakat masih percaya terhadap lembaga atau identitas Bawaslu ini sebagai lembaga pengawas pemilu untuk penegakan demokrasi. Ya, sebenarnya kalau kita ngomong tentang demokrasi kan sebenarnya ini kan bukan hanya sekedar Bawaslu. Tapi kan kalau dalam struktur kepemiluan itu kan ada 3, KPU, Bawaslu, sama DKPP. Itu kan sebagai penyelenggaranya sebenarnya dalam demokrasi yang administratif tadi, yang electoral election itu. Tapi kalau secara substansinya, apa tujuan dari kita pemilu itu kan untuk menciptakan, untuk melahirkan seorang pemimpin yang negarawan. Nah itu kan juga harus butuh proses yang benar. Misalkan di dalam kita melakukan proses pemiluan itu, pendidikan politiknya seperti apa. Jangan hanya gara-gara hoax, sara, atau money politik, sembako, dan janji-janji manis lainnya itu dia dipilih gitu. Tanpa didasari oleh pemikiran-pemikiran yang mungkin ya kita kan bisa berhak memilih dan menilai seseorang ini yang pantas dan yang layak untuk sebagai negarawan. Kita bukan krisis kepemimpinan, tapi krisis negarawan. Pemimpin banyak gitu, tapi yang bersikap sebagai negarawan itu yang sulit. Nah, terkadang untuk menjabat, untuk mendapatkan satu kursi ataupun mendapatkan satu jabatan tertentu, kadang itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis. Nah, makanya kita perlu pendidikan politik itu supaya masyarakat kita itu tercerahkan. Jadi bukan hanya sekedar dia pemilu kan cuma itu doang, kita juga nanti juga kita misalkan kalau kita misalkan jadi nelayan misalkan gitu, nanti kita juga jadi nelayan aja kok nggak jadi apa-apa. Terus misalkan jadi petani ya gitu-gitu aja. Tapi dia tidak tahu konsekuensi dari hasil pilihannya gitu. Nah kalau dia memilih pemimpin yang tepat, memilih perwakilan dia yang benar, pasti misalkan kayak nelayan dia diperhatikan. Misalkan dari hasil tangkapannya, alat tangkapnya, keselamatan nelayannya, kesejahteraan nelayannya, itu yang dia perhatikan. Memang dia tetap jadi nelayan, tapi kesejahteraan, keselamatan serta sosial itu juga menjadi perhatian khusus. Termasuk juga para petani, terus guru-guru, sebagainya. Itu makanya kita butuh menilai itu, kalau bahasa orangnya tengok dulu bibit dan bobotnya gitu. Bukan hanya sekedar berbentuk angka, bukan berbentuk janji-janji. Karena ada juga tuh saking ngebetnya mau ada janjinya umroh lah, apalah kan. Jadi kan orang hanya mikir sudahlah kita gini-gini aja. Itu yang pemikiran gitu. Kita harus menggeser paradigma begitu dengan cara pendidikan politik. Ya. Berarti memang tadi yang disampaikan Pak Ketua, banyak hal yang akan dilakukan atau melakukan persiapan-persiapan untuk tadi yang kemudian digambarkan, diilustrasikan seperti kita sedang mempersiapkan pesta, gitu ya Pak. Tentu kita juga agar persiapan-persiapan itu lebih matang dan profesional. Nah, berbicara soal profesional, bagaimana kemudian kita di lembaga Bawaslu ini membangun budaya kerja secara profesional dan berintegritas, Pak? Sebenarnya sih kalau syaratnya itu bagi saya itu simpel aja. Pertama sadar, yang kedua waras.
Sadar dan waras. Iya. Jadi simple Pak ya. Simpel saja. Kalau dia sadar, kan kita mengambil sebuah jabatan itu memahami jabatan itu apa, tugas dan kewenangannya apa, larangannya apa, yang diperbolehkan apa. Itu kan secara sadar. Ya warasnya kita harus waras dong. Jangan ketika kita sudah menjabat segala sesuatu, kita lupa dengan apa yang, ya contoh kayak teman-teman ASN, komisioner, siapapun jadi pejabat negara maupun semuanya kan disumpah kan. Sudah jelas sebenarnya di situ, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, setia kepada negara NKRI, tidak boleh. Kan sebenarnya kita itu akan harus sadar itu, yang kita ucapkan itu, kita paham nggak gitu? Nah itu aja patokannya. Tapi kalau kita hanya sekedar di lisan tanpa kurang memaknai apa yang kita sumpahkan itu, nah itulah terjadinya ya kurang profesional. Karena kan profesionalisme itu kan terjadi itu karena kesadaran juga. Kalau kita nggak sadar kan kita susah. Nah kita terkadang menganggap jabatan kita, posisi kita itu, nah itulah segala-galanya. Padahal bukan. Itu kan hanya amanah yang dititipkan, yang perlu kita emban dengan baik. Nah persoalan tentang integritas itu kan personality ya. Integritas itu kan istilahnya, kalau bahasa ininya kan yang saya pernah kutip itu kan tegak lurus. Tegak lurus itu kepada siapa? Kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah itu kita harus merujuk ke sana. Nah, kalau kita tidak merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya kita mempunyai asumsi, persepsi. Nah itu yang bikin bias. Nah kalau memang aturannya memang tidak boleh, kadang-kadang kan kita gak apa-apa kok gitu. Nah itu yang terkadang miss-nya itu di situ. Nah, maka kita berharap profesional itu dilahirkan dari integritas. Integritas itu dasarnya dari waras dan sadar. Tadi. Ya, berarti memang penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu maupun semua KPU maupun DKPP itu dituntut untuk profesional dan berintegritas. Lantas kemudian bagaimana Bawaslu untuk menuju menjadi profesional dan berintegritas itu, bagaimana cara Bawaslu meningkatkan kapasitas SDM-nya, Pak? Sebenarnya kan dalam sebuah kelembagaan ya, tadi saya sudah sampaikan, itu ada terdiri dari beberapa kayak misalkan struktur ya, berat mesin lah ya, motor. Motor itu kan tidak terdiri dengan sendirinya, banyak komponen. Banyak komponen, ada bannya, ada mesinnya, ada rantainya, ada listriknya, ada minyaknya, ada kontaknya gitu kan. Kan nggak mungkin dia kalau nggak ada minyak, kalau nggak ada listriknya dia bisa jalan sendiri. Nah itu kan punya satu kesatuan. Nah kalau dalam sebuah kelembagaan misalkan regulasi, regulasi itu kan harus jelas. Yang kedua SDM, yang kedua berikutnya infrastruktur, yang keempat itu dukungan dari lingkungan. Nah ini semuanya satu kesatuan, ini tidak bisa terpisahkan dan tidak bisa merasa punya peran lebih dari yang lain. Contoh, misalkan kita antara ibarat motor nih, ban depan dengan belakang. Kata depan, aku terus yang di depan. Kata yang belakang, aku terus yang belakang gitu. Kan ada fungsinya begitu, tidak sama kan antara ban motor belakang dengan ban motor di depan. Biasanya kan lebih kecil yang di depan ya, ban belakang agak besar ya. Nah itu sesuai dengan fungsinya. Jangan merasa kita besar terus kita di depan, terus kita merasa kecil di belakang. Karena nggak sesuai dengan fungsinya. Kenapa dikasih didesain ban motor itu agak kecil di depan, ban motor yang di belakang nggak besar? Itu kan semuanya ada fungsinya. Begitu juga misalkan dari struktur organisasinya, pimpinan itu tugasnya apa, sekretariat apa, staf apa, tenaga pendukung apa, CS apa fungsinya. Termasuk kita semua punya fungsi masing-masing. Dan tidak boleh untuk mengedepankan saya yang lebih menonjol apa tidak. Karena butuh pengorganisasian dan keselarasan. Kan nggak mungkin ban depan jalan sendiri, ban belakang tinggal kan? Ibarat motor ini kan. Nah itu jadi dia semua berkolaborasi. Semua berkolaborasi. Nah bagaimana cara meningkatkannya itu? Misalkan dari segi SDM, tentu butuh pelatihan, butuh
BIMTEK, misalkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalkan kita kan ada di divisi hukum, nah terus ada BIMTEK tentang hukum, nah hukum administratif, terus pidana, terus jenis penanganan pelanggaran seperti apa, strukturannya. Karena itu penting supaya menciptakan kesepahaman yang sama. Nah, kalau misalkan dari satu jenis pelanggaran, misalkan pelanggaran administratif, mempunyai dua persepsi yang berbeda, ini kan repot. Betul. Nah, butuhnya tuh regulasi yang sama dengan cara persepsi yang sama dan penanganan yang sama. Jangan misalnya contoh di Kabupaten A dengan pelanggaran yang sama, caranya begini. Gitu. Iya. Terus di Kabupaten B dengan pelanggaran yang sama berbeda lagi. Nah, ini kan menciptakan ketidakpastian hukum. Betul. Nah, sedangkan kita juga penegakan hukum pemilu kan. Nah, itu yang penting. Persamaan persepsi itu lebih penting. Terus di bidang kesekretariatan, karena sekretariatan itu di dalam Perbawaslu 3 itu kan ada supporting system. Apa saja yang diatur di situ? Komunikasi antar sekretariat dengan pimpinan, terus dengan jajaran, kebutuhan apa yang dipenuhi dan apa-apanya, semuanya kan ada batasan-batasan dan ada kewenangannya masing-masing. Dan tidak boleh offset satu dengan yang lainnya. Makanya dibutuhkan di situ komunikasi, kolaborasi serta sinergi. Nah, kemarin kita ngadakan pertemuan tuh dengan teman-teman. Nah, itu kan selama ini belum pernah. Itu bagian dari itu. Supaya apa ya, menciptakan keharmonisan, tapi harus disikapi secara positif. Betul. Kalau kita sikapi secara negatif, misalkan apaan sih begini-begini nggak ada intinya. Nah, itu tadi antara waras dengan sadar tadi. Betul. Nah, itu penting. Jadi harus membangun positif vibe Pak ya di Oh lingkungan. iya, harus positive thinking. Oke, mungkin terakhir Pak, apa harapan Bapak sebagai Ketua Bawaslu terkait penguatan kelembagaan menjelang pemilu dan pilkada ke depannya, Pak? Harapan tentang penguatan ya? Menjelang ke depan pemilu dan pilkada kita nanti. Ya, sebenarnya saat ini itu agak sulit ya, karena dalam hal untuk semua kegiatan tuh susah memisahkan terafiliasi dengan anggaran kan. Sedangkan kita sekarang lagi efisiensi nih. Kita mengadakan pelatihan. Kan kita butuh orang profesional tuh. Benar. Nah, kan nggak mungkin orang hanya memberikan ilmunya dengan cara ibadah aja kan. Pasti ada bayaran, akomodasi yang kita tanggung. Nah, tapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk berinovasi. Bagaimana caranya? Tentu kita ada di kalangan kita komisioner ataupun teman-teman lain mempunyai pengetahuan di bidangnya itu kita bisa manfaatkan. Nah, harapan kita ya supaya Bawaslu itu lebih siap lagi untuk kedepannya tuh menyelenggarakan tugas dan kewenangannya itu, karena seperti tadi kita diskusi tentang perkembangan teknologi seperti AI. Nah, karena kan Bawaslu juga bagian dari pengawasan tentang media sosial. Nah, cyber. kan untuk antisipasi hoax, ujaran kebencian dan lain-lain lah istilahnya. Nah, ini kan juga perlu Bawaslu mitigasi dalam hal ini seperti apa langkahnya ke depan. Karena tidak mungkin kita ngobrol di sini tahu di sini ada misalkan semacam uang atau apa gitu kan. Karena edit foto tadi ini. Nah, ini kan menjadi dilema juga bagi Bawaslu nanti bagaimana sih untuk memitigasi ini. Nah, itu kan butuh sumber daya manusianya juga teknologinya. Nah, itu juga butuh persiapan dalam hal itu. Itu yang bidang IT. Terus lagi banyak hal dalam regulasi. Karena saat ini regulasi di Komisi 2 kan lagi dibahas seperti apa nanti undang-undang terbarunya, harus kita sikapi dengan cepat. Nah, ketika undang-undang itu sudah disahkan, sudah diundangkan, nah ini kan butuh sosialisasi nih, butuh pemahaman bersama, butuh secara harus tahu kita punya cara pandang. Misalkan dalam undang-undang itu misalkan masa penanganan pelanggaran berapa hari, Terus menyesuaikan lagi. Apakah Gakumdu itu masih dibutuhkan atau ada usulan dari apa namanya ini dari pegiat pemilu itu tidak butuh Bawaslu, kita butuhnya Badilu, Badan Pengadilan Pemilu gitu. Nah, ini kan
masih apa ya? Terus bergulir. Masih dinamis ya. Dinamis ya. Nah, di Komisi 2 itu makanya selain kita juga mempersiapkan diri, memperkuat SDM, nah itu regulasi itu sangat penting. Iya. Karena kekuatan kita, acuan kita itu dari regulasi. Nah, kalau regulasinya sudah kita pelajari, kita pahami secara seksama, saya rasa tugas kewenangan kita hanya mengikuti dari apa yang sudah kita sepakati itu. Ya, artinya memang Bawaslu tidak sedang tidur. Artinya banyak hal yang kemudian dipersiapkan untuk membangun penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan menjelang tahapan pemilu di 2029. Ya, demikian bincang-bincang kita bersama Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih Pak bincang-bincang ini. Semoga podcast ini atau bincang-bincang kita kali ini memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya yang menonton video ini. Sahabat Bawaslu, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Pantun sedikit lah ya. Boleh. Pulau Penyengat Warisan Melayu. Sudah ada sejak dahulu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak. Terima kasih.